juga backgroundnya ada akademisi juga nih. Melihat itu kami juga tertarik dong sama tweet-tweetnya ini. 16.000 lebih postingan dengan 5,3 juta pengikut. Ada isu panas atau enggak gitu. Paling sering membicarakan tentang pemilu udah pasti ya. Agenda 5 tahun yang asik ini sekarang ada K-popers yang turut mengusung juga tuh. Total 264 mention yang tercatat ya. Dengan akun @anisbaswedan ini disebut atau di-mention sebanyak 136 kali. Gimana sih pandangan publik tentang beliau? Apakah positif, negatif? Berarti banyakkan sentimen positif atau negatif sih? Halo teman-teman, selamat datang di podcast Anak Abah. Nah, sesuai dengan nama podcastnya, kita akan membahas soal Anies Baswedan. Di sini kita itu terbagi menjadi dua segmen. Yang pertama, segmen pertama itu kita akan membahas soal latar belakang dan etnografi. Nah, kalau menurut kalian itu Anies termasuk tokoh politik yang aktif di media sosial nggak sih? Oke, jadi kita bahas agak putar balik ke belakang dulu ya. Anies Baswedan ini ditetapkan oleh KPU menjadi paslon gitu, dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar yang merupakan ketua PKB pada tanggal 23 Februari tahun 2023 gitu. Mereka ini mengusung tagline perubahan begitu ya. Dan kalau kita lihat nih, karena beliau ini juga backgroundnya ada akademisi juga nih. Melihat itu kami juga tertarik dong sama tweet-tweetnya ini. Akun Twitternya itu cukup banyak ya, postingannya itu banyak sekali sih. Iya, banyak banget. Itu terhitung 16.000 lebih postingan dengan 5,3 juta pengikut begitu ya. Nah, ini kan basis pendukungnya banyak banget ya. Itu ada akun-akun yang sering interaksi gitu nggak sih sama akunnya Anies? Kalau interaksi sendiri, mengingat dia pernah dipasangkan untuk jadi capres itu sama Caimin itu paling sering. Caimin terus sama yang partai yang mengusung dia, terus sama mahasiswa ada sih beberapa, tapi kayak aktivis kayak gitu. Terus sama beberapa politikus juga ada. Oke, aku boleh nambahin. Jadi akun-akun dukungannya Anies ini banyak banget ya. Empat ini aja termasuk peranan yang beda-beda gitu. Yang pertama ada Orpi Project. Mereka itu menggait mostly ilustrator dan K-popers. Makanya kita bahkan bisa melihat penelitian. Pas itu aku lihat PKM yang mengusung soal basis pendukung K-popers di politik kali ini ya. Agenda 5 tahun yang asik ini sekarang ada K-popers yang turut mengusung juga tuh. Terus juga ada Anies Bubble. Anies Bubble itu mereka itu selain bikin space itu kayak live di Instagram tapi bentuknya cuma audio gitu. Dan juga mereka ini udah kayak K-popers yang menerjemahkan atau updating informasinya si Anies Baswedan dan yang di aplikasi lainnya, misal TikTok gitu. Terus yang ketiga ada Humanis Project. Mereka bikin project di real life gitu. Biasanya bentuknya donasi gitu. Mereka juga menggalang dana dan juga ada semacam laporan anggarannya gitu kemana gitu. Terus yang terakhir ada Ubah Bareng. Ubah Bareng ini terkenal banget sebagai event kampanyenya Baswedan aja nih di beberapa kota di Indonesia begitu. Gitu. Nah, ini kan Anies itu banyak banget ya tweetnya. Kira-kira apa aja sih yang dibahas atau paling banyak tuh mention apa? Kayak ada isu panas atau enggak gitu? Kalau untuk manajemen terakhir selama 3 bulan itu terhitung dari perkiraan itu Agustus itu paling sering membicarakan tentang pemilu udah pasti ya. Terus beberapa kali mention tentang pilkada tapi memang nggak sering. Terus beliau juga kan sering menghadiri beberapa seminar, talk show, itu sering banget di-share di situ, sharing informasi bareng netizen, kayak diskusi bareng juga ada. Terus share tentang beasiswa, sama ada salah satu postingan juga yang beliau itu jalan-jalan ke Jepang tapi untuk menyapa masyarakat Indonesia juga. Gitu. Oh iya, boleh aku tambahin nih. Jadi aku mau nambahin isu-isu yang sering melekat sama Anies Baswedan nih. Isu-isu tahunan ini merupakan cara yang paling efektif ya buat gait suara gitu ya. Jadi melekatnya tudingan soal politik identitas ini hampir seperti brandingnya Anies Baswedan nih.
Nah, tiap 5 tahun sekali tuh. Jadi udah sama pemilu pilkada tuh. Jadi tambah-tambahan tuh. Nah, kalau menilik pembelaan dari Caimin itu menyatakan kalau misal keharmonisan antar agama selama 5 tahun kepemimpinan Anies di Jakarta itu membuktikan kalau misal itu tuh nggak bener gitu. Terus akunnya Anies ini kira-kira kelola sama siapa sih? Anies doang atau? Oh, kalau untuk akun pribadi memang yang pegang emang beliaunya sendiri sih. Gitu. Oke. Nah, ini kan pasti di akun Twitternya Anies tuh ada sentimen-sentimen atau yang negatif dan positif gitu ya teman-teman. Nah, di segmen pertama ini udah selesai untuk membahas soal latar belakang dan etnografi. Nah, untuk yang sentimen-sentimen negatif dan positif kita akan membahas di segmen kedua. Oke, kita udah kedatangan narasumber untuk membahas soal sentimen yang ada di akun Anies. Nah, akun Anies kan tadi ada sekitar 16 ribuan tweets ya. Itu kira-kira apa aja sih kata yang sering muncul di tweetnya Anies? Ngomongin sentimen analisis terkait Anies tuh kita bakal kupas gimana sih pandangan publik tentang beliau, apakah positif, negatif, serta kata-kata yang sering muncul terkait dalam obrolan soal Anies. Dari sentimen analisis yang kita lakukan tuh ada beberapa kata yang sering muncul. Yang pertama tuh ada Anies. Nah, tentu saja kata ini yang paling atas muncul karena dia ini adalah tokoh utamanya. Yang kedua itu ada Amin. Amin tuh nama gabungan dari Anies sama Muhaimin Iskandar menjadi capres tahun 2024 kemarin. Yang ketiga itu ada Desa Anies. Nah, Desa Anies tuh muncul saat publik menuntut sesuatu dari dia, baik sebagai gubernur DKI Jakarta ataupun sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang. Yang keempat itu ada perubahan. Nah, perubahan ini menggambarkan harapan publik biar Anies tuh membawa sesuatu yang baru dan yang lebih baik untuk masa depannya Indonesia. Yang terakhir tuh ada anak abah, jadi semacam identitas pendukung yang terus sama Anies. Terus sama sentimen yang positif sama negatif tuh ada beberapa kata yang muncul. Yang muncul di sentimen positifnya tuh itu ada support. Nah, support tuh kayak orang yang pro sama Anies gitu, dan dia tuh percaya kalau beliau tuh punya visi dan misi yang bagus untuk kedepannya. Terakhir tuh kayak ada sentimen negatif atau kata yang sering muncul di sentimen negatif itu ada vice. Nah, vice itu menunjukkan kritik pandangan kontra terhadap Anies. Berarti banyakkan sentimen positif atau negatif sih? Kalau itu tuh banyakkan positif ya, soalnya pasca dia capres kemarin tuh banyak juga yang pendukungnya Anies, tapi juga banyak yang negatif gitu. Gitu, oke. Kalau melalui data SNA ini kita kan lihat interaksi dan percakapan di media sosial itu ada pola yang mencerminkan pengaruh, dukungan, terus oposisi gitu kan. Nah, jadi apa sih sebenarnya social network analysis itu? Ya, mungkin aku bakal jelasin dikit tentang SNA atau social network analysis. SNA itu adalah metode untuk memahami pola hubungan atau interaksi dalam sebuah jaringan. Nah, dalam hal ini termasuk juga media sosial gitu ya. Nah, dalam analisis ini tentunya kita fokus pada akun X atau Twitter @AnisBaswedan. Baswedan ini berada di tengah-tengah atau jadi pusat perhatian di antar berbagai akun lainnya gitu Asa. Gitu. Seperti yang kita lihat akun Anies tuh paling sentral dalam jaringan ini gitu. Kalau dilihat dari SNA-nya. Betul. Nah, artinya tuh akun ini punya keterhubungan yang sangat tinggi gitu kan. Ya. Itu gimana? Coba bisa jelasin secara lebih mendalam. Baik. Nah, dari data yang ada ini terlihat bahwa akun @AnisBaswedan ini menjadi node utama yang dikelilingi berbagai akun lainnya ya. Nah, jaringan ini mencerminkan ada hubungan antara akun-akun yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan Anies itu baik melalui retweet, mention atau mungkin balas-balasan gitu ya di komen. Nah, kan pasti ada akun-akun yang terbagi gitu. Itu kayak ada apa aja, kayak mendukung atau kritikus. Dari hasil sentimen social network analysis ini
terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama ada node sentralnya, yaitu akun Anies Baswedan itu sendiri. Terlihat dengan datanya dia mempunyai keterhubungan yang sangat tinggi. Ini sangat wajar karena beliau ini menjadi salah satu kontestan dari pemilu 2024 kemarin. Nah, yang kedua itu ada klaster atau kelompok akun. Di sekitar Anies Baswedan ini terdapat beberapa kelompok, misalnya ada kelompok pendukung, kelompok kritikus, dan kelompok media atau influencer seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pola interaksi. Jaringan ini menunjukkan hubungan yang intens di kalangan kelompok pendukung dari Anies. Hal ini mengindikasikan bahwa para pendukung aktif membangun narasi bersama di media sosial, khususnya X, untuk memperkuat citra dan visi Anies gitu. Oh gitu ya. Artinya sampai situ aja ya social network analysis, atau ada lagi nih kayak implikasi dari analisis ini tuh kayak gimana? Kalau sebelum masuk ke implikasi mungkin kita lihat dulu ya di sini di data ini ada total 264 mention yang tercatat ya. Dengan akun @Anies Baswedan ini disebut atau di-mention sebanyak 136 kali. Kemudian ada akun-akun lainnya seperti @yoechan_ dan Cak Imin Now yang tentunya sangat berhubungan ya karena beliau kemarin jadi calon wakilnya gitu. Kemudian juga ada akun-akun seperti @politicalpartyguard_ dan neohistoria_id gitu yang paling sering untuk menyebut akun lain gitu. Kemudian berbicara tentang implikasi, pertama media sosial ini adalah arena strategis untuk membangun citra dan pengaruh politik, dan akun Anies Baswedan ini menjadi bukti nyata bagaimana diskusi online bisa dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, klaster pendukung mencerminkan soliditas basis massa yang menjadi modal penting bagi seorang kandidat misalnya yang ingin mencalonkan diri. Yang ketiga, pentingnya pengelolaan narasi online baik untuk merespon kritik, menjaga loyalitas pendukung maupun menjangkau audiens yang netral. Itu tadi udah disebutkan juga di sentimen analisis ya, terkait positif dan negatifnya narasi yang terbentuk gitu. Oke, jadi gitu ya guys, sedikit pembahasan soal akun Anies Baswedan mulai dari latar belakang, etnografi, sentimen, dan social network analysis. Nah, dari data ini kita bisa melihat gimana sih media sosial menjadi arena yang sangat dinamis dan strategis gitu. Cukup sekian dari podcast Anak Abah, see you.